Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sistem imbalan. Hari ini kita masuk ke dasar UMK atau kita lebih fokus pada perhitungan gaji pada karyawan. Jadi ini fokus pada tonggak atau konsep dasar pada perhitungan gaji adalah pertemuan ini, sehingga kedepannya kalau ini belum menguasai akan kesulitan. Baik, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan kebijakan kompensasi. Tentunya ada biaya hidup, produktiviti karyawan, skala upah atau gaji yang berlaku, kemudian kemampuan membayar sebuah perusahaan. Upah atau gaji bisa digunakan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi kepada karyawan supaya kerja produktif. Kemudian penawaran dan permintaan tenaga kerja, serikat buruh juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan jumlah nominal, posisi jabatan karyawan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Ini merupakan kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan kompensasi. Nah, pada dasarnya, walaupun di sebuah perusahaan itu berbeda-beda, tapi rata-rata atau lazimnya ada gaji pokok. Ya, kemudian lemburan jika memang dia melebihi jam kerja lemburan. Nah, tunjangannya masing-masing. Ya, ada yang yang tidak. Ya, ada tunjangan jabatan, bonus produksi, sumbangan sukacita, sumbangan dukacita, transport, uang makan. Nah, ini agak berbeda dalam satu perusahaan dan perusahaan yang lain untuk kebijakan-kebijakan seperti ini. Baik, gaji pokok merupakan gaji atau rumusannya untuk upah minimum adalah upah minimum saat ini ditambah dengan presentasi kenaikan inflasi tambah pertumbuhan ekonomi. Jadi UMR itu rumusannya adalah presentasi kenaikan inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga jika inflasi 5% dan pertumbuhan ekonomi 5%, maka upah buruh untuk tahun berikutnya ditambah 10% dari upah minimum tahun ini. Jadi bisa kita hitung tahun 2023 itu berapa kalau seperti ini pertumbuhannya 10%. Nah, berarti gaji pokok tahun depan di daerah tersebut adalah upah minimum tahun ini ditambah dengan 10%. Baik. Nah, ini tahun 2020. Ternyata di Solo Raya ini, Solo, Boyolali, dan sekitarnya yang paling tinggi adalah Karanganyar, memiliki UMK yang paling tinggi. Nah, yang tahun 2022 ya. Ini ada yang UMK Solo ya, ini di angka 2.035.000 ya. Jadi kalau 2020 itu dia Solo memiliki 1956, 221 2013, 22 ini 2.034 dan 2023 nanti akan diusulkan ya. Nah, di dalam diskusi SPSI atau Serikat Buruh Solo menghendaki kenaikannya 10% untuk tahun 2023 atau tahun depan. Ya. Maka angka yang diinginkan untuk Solo sebesar 2.238.500. Ya, survei KL Mandiri Serikat Buruh mengacu 60 item komoditas. Hal ini berdasarkan survei kebutuhan hidup yang layak KHL yang dilakukan oleh buruh sepanjang 2022. Jadi dari survei tersebut disimpulkan mereka menginginkan kenaikan sampai dengan 10% di Solo. Ya. Baik. Nah, ini konsep yang pertama, menghitung lemburan, ya, auto overtime, yaitu yang perhitungan dasar dalam menghitung lemburan hari biasa. Jadi hari biasa itu hari ke 1 sampai ke 5. Bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem shift kerja. Tapi kalau yang menerapkan sistem sistem kerjanya itu setiap hari Minggu libur, berarti lebih mudah. Hari ke-1 sampai ke 5 itu ya Senin sampai Jumat. Hari ke-6 itu Sabtu, hari ke-7 itu Minggu. Tapi kalau yang sistem kerjanya roster, kerja yang panjang dan belum tentu hari pertamanya hari Senin, nah itu harus memperhatikan detail tanggal-tanggal tersebut. Jadi misalnya hari pertamanya itu Selasa, ya ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, minggunya hari ke-6, Seninnya hari ke-7.
ya. Eh, nah ini misalnya ini hari pertamanya, kalau perusahaan yang hari Minggu libur kan gampang ya. Hari pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kalau yang hari pertamanya bukan Senin, misalnya Rabu ya, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Baik, kita coba pelajari. Ani bekerja pada hari Senin dengan rumus ini ya, datang jam 8 dan pulang jam 17. Itulah jam lembur yang dimiliki Ani dengan istirahat jam 12 sampai jam 1. Jadi kalau kita hitung jam 8 sampai jam 17 ya, itu kan secara manual ya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi ada istirahat 1 jam, berarti 8 jam ya. Karena istirahat 1 jam dan 12 sampai jam 1 nggak dihitung, berarti 8 jam kerja. Padahal jam kerja di Indonesia itu hanya 7 jam. Berarti kelebihan lemburnya 1 jam. Jadi Ani lemburnya adalah 1 jam kali 1,5. Berarti total jam lembur Ani adalah 1,5 jam ini. Ya. Jadi ini lemburnya Ani jadi 1,5 jam. Ya. Nah, itu hari pertama sampai hari kelima, caranya sama seperti itu. Ya. Kemudian perhitungan dasar dalam menghitung lemburan hari ke-6, ya, hari ke-6 berarti kalau yang minggu libur berarti hari Sabtu. Hari Sabtu kan cuma setengah hari. Nah, berarti cara kerjanya sama tapi jam aktif kerjanya hanya 5 jam, bukan 7 jam. Ya. Rumusnya sama, 1 jam pertama kali 1,5, jam kedua dan seterusnya dikalikan 2. Nah, Ani bekerja pada hari Sabtu ya, jam 8 sampai jam 8. Itulah jam lembur yang dimiliki Ani dengan istirahat jam 12 sampai jam 1. 8 sampai 8 ya, bisa 12 jam ya. Berarti dikurangi istirahat 11 jam. Nah, ya kan jam lemburnya Ani jam normalnya Ani hanya 5 jam, berarti masih ada 6 jam ya. Berarti ini adalah 1 jam pertama dikalikan 1,5, jam kedua dan seterusnya, berarti kan sisanya 6 jam tadi ya. Nah, berarti ini yang jam pertama kalikan 1,5, jam kedua seterusnya, berarti kan masih ada 5 jam kalikan 2, 10 jam. Berarti total jam lembur Ani di hari Sabtu adalah 11,5 jam. Nah, kemudian ini untuk menghitung hari libur. Nah, jadi kalau Anda kerja di hari libur itu lemburannya berbeda ya. Jadi caranya ya, perhitungan dasarnya adalah dari jam pertama dihitung lembur. Kalau tadi kan ada 7 jam dulu yang wajib, baru setelahnya lembur. Kalau hari Sabtu atau hari ke-6 berarti 5 jam. Setelah itu libur. Nah, ini dari lembur ya. Ini dari jam pertama itu sudah dihitung lembur ya. Jam pertama sampai ke-7 dikalikan 2, jam ke-8 dikalikan 3, jam ke-9 dan seterusnya dikalikan 4. Contoh, si Inu bekerja pada hari Minggu jam 8 dan pulang jam 8. Itulah lemburan Inu ya, yang dimiliki dengan istirahat jam 12 sampai jam 1. Berarti kita hitung Inu itu kan berarti 12 jam dikurangi 11 jam. Nah, berarti 1 jam 1 sampai ke 7 kalikan 2 ya, jam pertama sampai ke 7 kali 2 berarti 14. Jam ke-8-nya dikalikan 3, jam ke-9 dan seterusnya kalikan 4, kan saya 3 jam. Berarti 12 jam. Jadi total lembur Inu adalah 29 jam. Ya. Oke. Bisa dimengerti ya, 29 jam ini ya. Oke. Nah, ini ada soal latihan. Nah, ada Pak Yudi bekerja sebagai operator bulldozer di perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek jalan tol Solo Semarang. Tol Semarang Surabaya daerah Solo. Ia bekerja dengan roster 13 hari kerja dan libur 1 hari. Jadi kerjanya itu dia nggak setiap minggu libur, tapi 2 minggu sekali. Jadi
rasternya 13.1 ya. Nah, dengan jam kerja jam 7 sampai jam 5 sore ya. Dan Pak Yudi memiliki istirahat jam 12 sampai jam 1. Itulah lemburan Pak Yudi selama 1 bulan dari tanggal 1 Oktober hingga 31 Oktober. Ya, jadi untuk gambarannya nah seperti ini ya. Pak Yudi kan ini 1 Oktober ya, ini ada 1 Oktober di sini menggunakan rumus yang hari pertama, 2 Oktober, 3 Oktober, 4, 5. Nah, ini pakai rumus yang sama, rumus hari pertama. Kemudian hari ke-6 ya, ini bagi yang hijau ini Pak Yudi menggunakan rumus hari ke-6 yang jam kerjanya 5 jam. Ya, tanggal merah ini kalau dia masuk menggunakan rumus yang di jam pertama dia sudah lembur. Nah, kemudian hari ke-8 kembali ya dengan rumus yang pertama. 1, 2, 3 dan seterusnya ini ya. Oke. Coba dikerjakan ya, nanti silahkan dicoba dikerjakan. Kalau kesulitan ya boleh di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.